Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Jaringan Saraf Tiruan atau Neural Network dan Algoritma Backpropagation. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan stambuk 130-2021-0130 sebagai moderator. Teman saya yang lain atas nama Eka Oktaviani Mukhtar, Siti Lutfia Agus, Andi Husnul Iza, dan Vivi Olivia. Next. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yang atas nama Vivi Olivia. Vivi Olivia, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja saya bacakan materinya. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan atau JST adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis dalam otak manusia. Model ini digunakan dalam bidang pembelajaran mesin untuk menangani berbagai tugas seperti pengenalan pola, klasifikasi, regresi, dan pemrosesan bahasa alami. Next. Konsep dasar dalam jaringan saraf tiruan, neuron. Jaringan saraf tiruan terdiri dari unit dasar yang disebut neuron atau node. Setiap neuron menerima input, melakukan pemrosesan, dan menghasilkan output. Bobot atau weight. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input dari satu neuron terhadap neuron lainnya. Next. Next. Konsep dasar dalam jaringan saraf tiruan. Lapisan atau layer. Neuron. Neuron dalam JST diorganisir dalam lapisan-lapisan. Lapisan input menerima data masukan, lapisan tersembunyi melakukan pemrosesan, dan lapisan output menghasilkan hasil prediksi. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah suatu neuron harus aktif atau tidak berdasarkan kombinasi linear dari input dan bobotnya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya dipersilahkan kepada teman saya atas nama Eka Oktaviani Mukhtar. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, konsep dasar dalam jaringan saraf tiruan. Backpropagation adalah algoritma yang digunakan dalam pelatihan JST. Ini melibatkan pengiriman sinyal error kembali melalui jaringan untuk menyesuaikan bobot agar prediksi jaringan semakin mendekati nilai yang diinginkan. Yang kedua, pelatihan atau training. JST belajar dari data yang mengoptimalkan bobot-bobotnya. Proses ini disebut pelatihan dan umumnya melibatkan algoritma seperti backpropagation. Next. Apa itu backpropagation? Backpropagation adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk menghitung gradien dari fungsi kesalahan terhadap bobot jaringan saraf tiruan. Algoritma ini digunakan untuk memperbarui bobot jaringan agar dapat menghasilkan output yang lebih akurat. Backpropagation merupakan salah satu teknik yang paling populer dalam pembelajaran mesin dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan, dan pengenalan wajah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya atas nama Siti Lutfia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, apa itu backpropagation? Dalam dunia kecerdasan buatan, backpropagation adalah teknik yang sangat penting dalam proses pembelajaran mesin. Dengan menggunakan algoritma backpropagation, mesin dapat belajar dari data yang diberikan dan menghasilkan output yang akurat. Proses backpropagation melibatkan perhitungan kesalahan antara output yang dihasilkan oleh mesin dan output yang seharusnya. Kemudian mengubah bobot dan bias pada setiap neuron dalam jaringan untuk meminimalkan kesalahan tersebut.
Dalam hal ini, backpropagation memungkinkan mesin untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Oleh karena itu, teknik backpropagation sangat penting dalam pengembangan AI dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan pengenalan tulisan tangan. Selanjutnya, contoh kasus. Analisa jaringan saraf tiruan backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa SMA Muhammadiyah Serbelawan. Prestasi siswa merupakan sistem istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian tingkat keberhasilan dalam bidang akademik. Prestasi ini didapatkan dari usaha belajar yang telah optimal. Prestasi dapat juga diartikan sebagai nilai rata-rata dari siswa dalam bidang akademik. Untuk meningkatkan prestasi siswa, maka sekolah telah melakukan berbagai cara dalam hal meningkatkan prestasi siswa. Salah satunya dalam proses belajar mengajar perlunya hubungan dua arah antara siswa dan tenaga pengajar. Ini dimaksudkan supaya ada kerjasama yang baik selama proses belajar mengajar berlangsung agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Penelitian ini memusatkan kepada pembuatan jaringan syaraf tiruan (JST) dalam memprediksi prestasi siswa dan menggunakan algoritma backpropagation dalam penyelesaiannya. Jika selama ini penentuan prestasi siswa masih secara manual, maka penerapan ini merupakan konsep awal suatu metode untuk memprediksi siswa menggunakan alat bantu komputer yang didukung oleh jaringan syaraf tiruan dengan sistem pemrosesan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot dan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu yang akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan, sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan tentang contoh studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Andi Husnul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Data yang digunakan sebagai instrumen penelitian dalam penghitungan korelasi terdiri dari nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai kimia, nilai fisika, dan nilai biologi. Data yang akurat maka akan dilakukan pengolahan data untuk mencari hasil dari masalah penelitian dengan menggunakan MATLAB 6.1 dan mengambil keputusan dari hasil pengolahan data menggunakan MATLAB 6.1 yang dilakukan. Sampel data pada tabel merupakan hasil nilai semester pertama kelas 9 IPA dengan jumlah 40 data. Next. Sebelum proses pengolahan data dilakukan, perlu dilakukan proses penentuan masukan input serta target atau hasil yang diinginkan dari proses pengolahan data. Berikut data input dan target berdasarkan data laporan prestasi siswa yang telah dikumpulkan. Next. Selanjutnya adalah proses normalisasi merupakan suatu langkah kerja dalam memindahkan angka dari kolom menjadi baris dan dari bilangan bulat menjadi pecahan. Hal ini dilakukan agar data tadi mudah untuk dilakukan proses perkalian bobot pada MATLAB karena memiliki angka pecahan atau dinormalisasikan untuk mentransformasikan seluruh data real tersebut digunakan rumus sebagai berikut, di mana X⁻1 adalah hasil data yang telah dinormalisasi, 93 adalah nilai data yang akan dinormalisasi, 80 nilai terendah dari keseluruhan data, 95 nilai tertinggi dari keseluruhan data, dan hasilnya merupakan 0,7933. Next. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa kinerja pelatihan terbaik dengan model arsitektur 5551 sebesar
0,010003 yang dicapai pada EPOS 4912. Next. Dari hasil pengujian data prestasi siswa di atas dapat kita lihat pada arsitektur 5551 yang menunjukkan dari target yang dikurung dengan output JST bahwa SSE 0,17625 yang menunjukkan bahwa adanya alat ukur dalam memprediksi siswa terbaik menggunakan nilai akademik sebagai target. Dari data yang didapat bahwa performance perhitungan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation adalah 85%. Next. Pemilihan arsitektur terbaik jaringan saraf tiruan. Hasil software aplikasi MATLAB 6.1 yang digunakan untuk model arsitektur 521, arsitektur 541, arsitektur 551, arsitektur 5351, dan arsitektur 5551 adalah 551 memperoleh pola arsitektur terbaik. Dari pola ini nanti akan digunakan untuk memprediksi siswa terbaik. Penilaian model arsitektur terbaik dilihat dari beberapa aspek seperti EPOS, error minimum, dan akurasi kebenaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Saya kembalikan kepada moderator. Next slide. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Berikut adalah kesimpulan dari studi kasus, di mana dari hasil pengujian data prestasi siswa di atas dapat kita lihat pada arsitektur 5551 yang menunjukkan dari target dikurang dengan output JST bahwa SSE 0,17625 yang menunjukkan bahwa adanya alat ukur dalam memprediksi siswa terbaik menggunakan data nilai akademik sebagai target. Data yang didapat bahwa performance perhitungan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation adalah 85%. Jumlah siswa yang memiliki nilai yang baik menunjukkan juga adanya peran penting dari kondisi eksternal atau di luar sekolah yang menunjang nilai akademik. Dan ada beberapa siswa yang nilainya sangat menonjol dan menjadikan siswa dikategorikan menjadi siswa yang terbaik di SMA Muhammadiyah Serbelawan. Jaringan saraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation dapat diterapkan dalam menganalisa prestasi siswa dengan menentukan model arsitektur terbaik dari serangkaian proses training dan testing yang dilakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.